Halo, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesabi Perwira dari kelas 12 TKJB. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit apa itu VPS. VPS adalah kependekan dari Virtual Private Server, yaitu sebuah server fisik yang dibagi menjadi beberapa server virtual. VPS digunakan secara pribadi dan keseluruhan resource-nya hanya digunakan oleh satu pengguna saja. Dikatakan sebagai server virtual karena memang server ini bersifat maya dan virtual. Jadi server tidak memiliki fisik. Dalam virtualisasi server menggunakan teknologi virtualisasi hardware server fisik yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa resource berbeda. Dengan virtualisasi tersebut memungkinkan kita untuk menginstal OS dan software tambahan sesuai kebutuhan, yang mana tidak dapat kita lakukan di share hosting. Tiap virtual server yang dibuat ini akan melayani sistem operasi dan perangkat lunak secara mandiri dan dengan konfigurasi yang cepat. Kebanyakan VPS sering digunakan untuk cloud computing atau tujuan pengguna lainnya. Pun tidak murni menempati satu server, tapi VPS bekerja seperti server yang berdiri sendiri, memiliki proses, user, file, dan menyediakan full root access. Setiap VPS mempunyai alamat IP, port number, tables, filtering, dan routing rule sendiri. VPS dapat mendelete, add, modify file apa saja termasuk file yang ada di dalam root, dan install software aplikasi sendiri atau konfigurasi root application softwarenya. Dalam hal ini, VPS bisa diibaratkan sebagai apartemen dalam sebuah gedung yang besar, sedangkan server fisiknya merupakan gedung tersebut. Dalam virtualisasinya, tiap masing-masing VPS memiliki bagian atau resource sendiri-sendiri. Penyedia VPS akan menentukan resource yang nantinya akan disewakan oleh pengguna. Prinsip cara kerja VPS. Prinsip VPS yaitu sebuah perangkat server virtual yang digunakan untuk melayani user sesuai dengan permintaan. Alur kerja VPS dimulai dari server fisik berupa komputer yang divirtualisasi. Di server inilah tempat di mana kamu dan seluruh server lain menyimpan file dan database yang dibutuhkan untuk website. Nantinya, browser yang digunakan oleh user akan dikirimkan ke sebuah permintaan kepada server. Server akan melayani user sesuai permintaan untuk kemudian server mentransfer file yang diinginkan ke pengunjung melalui jaringan komputer. Saat proses menerima dan mengirimkan service, itulah VPS bekerja. Jadi VPS tugasnya yaitu menerima dan mengirimkan service kepada user, dan cara kerjanya sesuai dengan penjelasannya tadi ya. Di sini pengguna akan mendapatkan respons dari VPS yang mana berkaitan langsung dengan server dan memberikan file yang diminta tersebut melalui jaringan komputer. VPS berguna sebagai peniru server fisik dan bersifat pribadi dan tidak terpengaruh oleh pengguna VPS lain dalam satu server fisik. Selanjutnya ada jenis-jenis VPS. VPS sendiri memiliki beberapa jenis. Jenis-jenis VPS ini berdasarkan metode virtualisasi atau teknologi virtualisasi yang digunakan untuk membuat VPS. Nah, berikut jenis-jenis VPS yang tersedia di pasaran saat ini. Yang pertama, ada OpenVZ. OpenVZ sendiri adalah jenis VPS yang menggunakan sistem operasi yang bekerja pada share kernel. OpenVZ sendiri merupakan platform containerization sistem Linux yang memungkinkan kamu untuk menjalankan OS berbasis Linux dalam operasi host tunggal dengan kernel bersama atau share kernel. Yang kedua, ada KVM. KVM sendiri atau Kernel Based Virtual Machine adalah modul kernel Linux yang menyediakan kerangka kerja untuk alat pihak ketiga seperti QEMU. Untuk menyediakan virtualisasi, KVM sendiri menggunakan teknologi virtualisasi full hardware atau biasa disebut berdiri sendiri. Memungkinkan kamu untuk menjalankan OS apapun dan bermain-main dengan pengaturan kernel tingkat rendah. Penyedia VPS akan menggunakan perkakas pihak ketiga untuk membuat VM dengan jumlah tetap RAM, inti CPU,
ruang hard disk dan alamat IP dan menawarkannya sebagai VPS. Dan yang ketiga itu ada yang namanya SAN. SAN adalah sebuah platform virtualisasi open source yang awalnya dimulai sebagai proyek penelitian di University of Cambridge dan saat ini pengembangannya dibantu oleh Linux Foundation. Virtualisasi yang menggunakan SAN dapat menjalankan OS apapun, sama halnya dengan KVM. Karena setiap VM menjalankan sistem operasi penuh, kamu dapat memutakhirkan kernel menggunakan modul kernel tambahan atau mengubah pengubahan kernel level rendah. Untuk mengurangi overheat, SAN menerapkan dan menggunakan teknis yang disebut para-virtualization. Ada pula keunggulan-keunggulan VPS. Berikut ini adalah beberapa keunggulan menggunakan VPS. Yang pertama, ada administrasi penuh sebagai pemilik root. Yang kedua, bebas install dan menginstal perangkat lunak. Yang ketiga, ada server yang stabil atau downtime yang berkurang. Yang keempat, memiliki IP public khusus. Yang kelima, akses resource server yang cukup. Yang keenam, manajemen web yang mudah dengan cPanel. Yang ketujuh, monitoring web service dari provider. Yang terakhir ada ke-8, migrasi data yang mudah dari share ke VPS dengan cPanel V. Selain keunggulannya, ada pula kelemahan dari VPS. Berikut ini adalah beberapa kelemahan menggunakan VPS. Yang pertama itu ada harga yang mahal ketimbang share hosting. Yang kedua, tidak cocok untuk pemula. Yang ketiga, jika terjadi kegagalan hardware, maka akan mempengaruhi semua VPS dalam sebuah server. Yang keempat, server harus sering dimonitoring. Yang kelima, berbagi resource dengan pengguna lain sehingga VPS tidak berjalan maksimal. Yang keenam, instalisasi dan manajemen perangkat lunak yang lebih rumit. Yang ketujuh, keharusan update patch perangkat lunak terbaru. Itu saja penjelasan sedikit tentang VPS dari saya. Bila ada kekurangan dalam penyampaian materi dalam video ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa jaga jarak, patuhi protokol kesehatan.